Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin mempresentasikan tugas yang berjudul analisis perbandingan smart garden berbasis IoT untuk otomatisasi penyiraman tanaman. Disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah metodologi penelitian. Ya. Kelompok saya di sini yang beranggotakan 2 orang. Yang terdiri dari Muhammad Nasiulwan, yaitu saya sendiri sebagai ketua tim. Yang kedua ada teman saya Devina Parestia. Ya, langsung saja ke poin yang pertama atau soal yang pertama. Identifikasi pertanyaan penelitian. Fitur apa saja yang dibutuhkan pada aplikasi yang dibuat? Nah, di sini kami tidak membuat aplikasi karena kami memakai aplikasi yang sudah ada dan tersinkronisasi dengan alat yang digunakan. Contoh alat dan bahan yang dibutuhkan pada proyek ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada aplikasi Baylink, merupakan sarana antarmuka interface antara pengguna dan alat melalui internet. Baylink memungkinkan pengguna memantau kondisi tanaman dari smartphone seperti yang pertama itu monitoring kondisi tanaman secara online. Yang kedua, mengontrol pompa air dari jarak jauh. Yang ketiga, menampilkan data sensor secara real time. Yang keempat, memberikan notifikasi kondisi penting. Dan yang kelima, mendukung sistem smart garden berbasis IoT. Nah, untuk alat yang kedua adalah ESP32 atau microcontroller utama. Berfungsi sebagai pusat mengendali sistem. Komponen ini menerima data dari sensor kelembapan tanah dan sensor DHT11. Alat yang ketiga adalah LCD. Digunakan sebagai media tampilan informasi secara langsung pada alat. Nah, alat yang keempat, sensor kelembapan tanah. Berfungsi untuk mendeteksi kondisi kadar air di dalam tanah. Nah, alat yang kelima adalah sensor DHT11. Berfungsi untuk mengukur suhu dan kelembapan udara di sekitar tanaman. Nah, alat yang kelima, relay module. Berperan sebagai saklar elektronik yang memungkinkan ESP32 mengendalikan perangkat berdaya listrik. Nah, alat yang ke-7, pompa air, berfungsi untuk menyalurkan air ke tanaman saat proses penyiraman berlangsung. Alat yang ke-8 itu adalah kabel jumper, digunakan untuk menyalurkan air ke tanaman saat proses penyiraman berlangsung. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan teknik pengumpulan data. Di sini ada kuesioner. Alasannya karena mampu menjangkau responden dalam jumlah yang lebih besar dengan waktu yang relatif efisien. Instrumen ini memungkinkan peneliti mengumpulkan data yang bersifat kuantitatif maupun kualitatif secara struktur melalui pertanyaan yang telah disusun sebelumnya. Penggunaan kuesioner juga memudahkan proses analisis karena data yang diperoleh umumnya sudah tersusun dalam format yang seragam. Selain itu, kuesioner dapat mengurangi bias peneliti karena respon memberikan langsung oleh peserta tanpa intervensi. Yang kedua ada wawancara. Alasannya karena memberikan kesempatan kepada peneliti untuk memperoleh informasi secara lebih mendalam dan jelas langsung dari narasumber. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pandangan, pengalaman, serta penjelasan rinci yang tidak selalu dapat diperoleh melalui teknik lain. Selain itu, wawancara memungkinkan peneliti mengajukan pertanyaan lanjutan apabila terdapat data yang perlu diklarifikasi sehingga informasi yang diperoleh menjadi lebih akurat dan sesuai dengan kebutuhan penelitian. Yang ketiga ada dokumentasi. Alasannya karena melengkapi data yang diperoleh dari wawancara dan kuesioner. Teknik ini bermanfaat karena menyediakan bukti tertulis atau visual yang dapat digunakan untuk memverifikasi keabsahan informasi seperti arsip foto, laporan, ataupun catatan resmi lainnya. Dokumentasi juga membantu penelitian memahami konteks peneliti secara lebih objektif melalui data historis yang telah tersedia sehingga memperkuat validitas hasil penelitian. Nah, saya akan melanjutkan dari teman saya tadi di bagian instrumen penelitian. Yang pertama ada kuesioner. Kuesioner menggunakan skala Likert untuk mengetahui tingkat kepuasan pengguna terhadap sistem smart garden berbasis IoT dalam penyiraman tanaman. Nah, berikut ini adalah tampilan dari
form questionnaire untuk tingkat kepuasan pengguna. Nah, berikut ini ada juga link kuesioner yang telah kami tampilkan. Nah, di bawah ini merupakan 10 pertanyaan dari form kuesioner. Pertanyaan yang pertama, sistem penyiraman otomatis memudahkan perawatan tanaman. Yang kedua, sensor kelembapan tanah bekerja dengan akurat. Yang ketiga, sistem smart garden membantu menghemat penggunaan air. Nah, yang keempat, penyiraman otomatis sesuai dengan kebutuhan tanaman. Yang kelima, sistem IoT memudahkan pemantauan tanaman secara real time. Yang keenam, sistem mudah digunakan oleh pengguna. Yang ketujuh, penyiraman otomatis mengurangi risiko tanaman kekeringan. Yang ke-8, sistem meningkatkan pertumbuhan tanaman. Yang ke-9, aplikasi monitoring mudah dipahami. Yang ke-10, saya puas dengan penerapan smart garden berbasis IoT. Nah, di sini ada poin yang kedua dari instrumen penelitian adalah wawancara. Untuk wawancara di sini, kami milih warga yang suka mengkoleksi tanaman hias sebagai informan terkait perbandingan efektivitas penyiraman tanaman otomatis berbasis IoT dengan penyiraman manual. Nah, ini adalah foto saya bersama informan yang telah saya wawancarai. Nah, wawancara dilakukan dengan mengajukan pertanyaan sebagai berikut. Pertanyaan yang pertama, apakah penyiraman tanaman secara manual sebelumnya menyulitkan? Yang kedua, apa manfaat utama dari sistem smart garden berbasis IoT? Tiga, apakah sistem ini membantu menghemat waktu dan tenaga? Yang keempat, apakah waktu dalam penyiraman lebih teratur? Yang kelima, menurut Anda, apakah alat ini mempermudah atau mempersulit? Yang keenam, apakah sistem ini membantu meningkatkan pertumbuhan dan kesehatan tanaman? Dan yang ketujuh, kendala apa saja yang Anda temui selama menggunakan sistem smart garden berbasis IoT? Yang ke-8, apakah sistem smart garden layak diterapkan dalam skala yang lebih besar? Nah, poin yang ketiga dari instrumen penelitian dan analisis data. Berdasarkan hasil kuesioner dan wawancara yang telah dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut. Sebagian besar responden menyatakan sistem smart garden sangat membantu proses penyiraman tanaman. Yang kedua, penggunaan sensor kelembapan tanah mampu mengurangi pemborosan air. Yang ketiga, sistem IoT memudahkan pemantauan kondisi tanaman tanpa harus hadir langsung. Ya, demikianlah presentasi yang telah kami berdua bawakan. Kurang lebih dari salah kata kalimat maaf. Ya, sekian, terima kasih.